Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-imam al-arifillah qutbut ta'awwal Rasyad al-Habib Abdullah ibn Alawi ibn Muhammad al-Haddad al-Hadrami al-Syafi'i al-Ba'alawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumi sairi salihin fitarini amin. Wa qad ra'ayna an nadhkuraha huna syai'an mimma warada fi tahrimil khamri wa dhammiha. Wa qad ra'ayna, dan benar-benar kita memandang baik an nadhkura, untuk menyebutkan hahuna di sini, menyebutkan syai'an sesuatu mimma dari hal-hal warada, yang dari apa, warada yang datang ayah ini gini. Jika mau nih, beri. Mimma warada, dari apa yang datang, fi tahrimil, dari hadis-hadis yang datang, dari nas-nas yang datang, dari Al-Quran datang, fi tahrimil khamri, dalam masalah pengharaman minuman keras, wa dhammiha, dan dalam hal mencela terhadap minuman keras, al-khamr. Saya memandang disinilah untuk kita waktunya untuk menyebutkan sedikit tentang hal-hal berhubungan dengan khamr. Wa hadzal mawdi' minal kitab, tempat ini dari kitab ini, di sini, yakni di bab ini, di tempat ini, dari kitab Nasahih ini, min ansabil mawadi', ini sangat yang paling pantasnya tempat lidzalika, untuk menyebutkan itu. Nah, setelah membahas tentang macam-macam makanan yang haram, maka di sini paling pantas untuk menyebutkan tentang masalah minuman keras. Li'annahu fi titimatil kalam 'alal wara', itu juga belum disebutkan, karena di sini juga di dalam penyempurnaan, karena di sini dalam penyempurnaan pembicaraan tentang wara', menjauhi minal adil muharramat, dari perkara-perkara yang diharamkan, minal ma'kulat wa minal masyrubat, dari makanan-makanan dan minuman-minuman wa ghairiha. Karena di sini dalam penyempurnaan untuk dalam menyempurnakan terhadap pembicaraan tentang hal-hal yang haram, makanan-makanan maupun minuman-minuman atau yang lain. Wal khamru, dan minuman keras, khamr, alkohol, minal asyribah, termasuk minuman-minuman allati haramahallah, yang diharamkan oleh Allah, wa hadzaraha, dan Allah telah melarangnya, wa nahan anha, sama saja melarangnya, fi kitabih, dalam kitab Allah al-mubin, yang jelas, wa ala lisani rasulihil amin, dan lewat lisannya utusannya al-amin, yang bisa dipercaya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, khamr itu tidak lain bukan, wal maisiru, juga judi, wal ansabu, dan juga berhala-berhala, wal azlamu, dan undian-undian dan tebaan-tebaan undian-undian. Itu adalah rijsun, semuanya adalah amal najis, amal yang tidak benar, najis, min amali syaitan, termasuk perbuatan-perbuatan syaitan, termasuk perbuatan amal-amalnya syaitan. Fajtanibuh, maka jauhilah itu, la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapat beruntung, supaya kalian beruntung atau
Khamr, maisir, ansab, azlam. Azlam undian itu maksudnya apa? Ya ini anak kayak semacam anak panah, kemudian ditaruh di sesuatu, ada wadah gitu, anak panah kayak anak panah ditaruh di situ, di bawahnya ditulisi apa? Tulisi lakukan, jangan lakukan, kemudian kosong, dan kemudian itu di atas nama yakni atas tawassul atau dengan atas nama berhala-berhala sembahan-sembahan mereka, kemudian mengatakan beri kami petunjuk. Ini bahasa saya, beri saya petunjuk apakah saya melakukan apa enggak. Kemudian dia nyabut, kalau dicabut ternyata yang nyabut adalah tidak boleh berangkat, maka enggak jadi melakukan itu. Ketika yang keluar adalah berangkat atau dilakukan, maka ini kemudian mereka lakukan. Ini namanya azlam. Ini semuanya adalah jenenge niki adalah min amali syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainahumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Innama yuridu syaitan. Syaitan tidak lain, tidak bukan punya tujuan yang ayyuqi'a bainakumul adawah, untuk menjatuhkan antara kalian permusuhan, untuk membuat permusuhan antar kalian, wal baghdha, saling benci, fil khamri, dalam khamr, wal maisiri, dan dalam judi. Khamr menyebabkan permusuhan, saling benci, begitu juga maisir. Wa yasuddakum, dan supaya tidak ada lain keinginan setan adalah untuk menghalangi kalian an dzikrillah, dari zikir Allah, wa anis sholati, dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian muntahun, akan berhenti dari melakukan itu semuanya, dari minum khamr, dari ini semuanya. Ini khamr, maklum ini dilarang yang secara total adalah ketika ayat ini turun, fajtanibu. Kalau sebelumnya ini kalau yang sebelumnya masih ada hanya disebutkan disebutkan bahwa khamr, arak niku anunya besar, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamr, minuman keras, dan tentang judi. Kemudian Kanjeng Nabi diperintahkan, kul, katakan wahai Rasulullah, fihima itsmun kabirun. Di situ, di dalam keduanya ada dosa yang besar, wa manafi'ul linnas, dan ada kemanfaatan untuk orang-orang, tapi wa itsmuhuma akbar, dosanya, akibat buruknya ini lebih besar min naf'ihima, dari kemanfaatannya. Hanya seperti niki. Dijawab oleh Allah seperti niki, kamu tinggalkan ini alangkah baiknya karena madaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Ini awal tentang khamr. Kemudian pada akhirnya dilarang untuk untuk minum khamr ketika untuk mabuk, ketika dalam keadaan mau sholat, maka sudah dibatasi. Yang pertama masih dikatakan hanya dihimbau untuk meninggalkan khamr, tapi kemudian ada larangan mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk-mabuk. Ini ayat yang kedua yang turun berkenaan dengan khamr. Maka karena beratnya khamr, karena beratnya minuman keras, maka larangan itu bertahap. Pertama himbauan, kemudian kedua larangan untuk minum khamr ketika mendekati waktu sholat, sehingga ketika waktu sholat dalam keadaan kesadaran yang penuh, tidak dalam keadaan mabuk. Yang ketiga turun ayat yang disebutkan oleh beliau ini, yaitu langsung sharih fajtanibuh, maka jauhilah itu semuanya khamr itu, la'allakum tuflihun. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi
alasan memberi tahu kita bahwa khamr di sini bisa menyebabkan, ini adalah sarana syaitan, sarana iblis untuk menjadikan perselisihan permusuhan antara manusia dengan minum khamr. Dan ini terbukti bahwa memang sampai kalau ada orang-orang napa jenenge niki, orang barat sendiri yang berkata bahwa kalau memang kepingin kejahatan di sini napa hilang, maka napa jamin untuk tidak minum khamr, minum arak, maka akan hilang napa separuh atau bahkan lebih dari kejahatan yang ada di sana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. La yazni, tidak berzina, az-zani seorang pezina, hina yazni ketika dia dalam zina, wa mu'minun sedangkan dia dalam keadaan iman. Ketika dia berzina, tidak mungkin seorang mukmin itu dalam keadaan iman yang sempurna, yang mendekati sempurna pun tidak. Pasti dalam keadaan keimanannya rendah ketika dia dalam keadaan orang tersebut dalam keadaan zina. Wala yasriku sariqu hina yasriku mu'min, tidak mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam keadaan mukmin, tidak mungkin. Pasti keimanannya dalam titik terendah. Wala yashrabul khamra hina yashrabu huwa mu'min, tidak meminum minuman keras seseorang ketika dia minum keras dalam keadaan mukmin. Wala yashrabul khamra fanahika bihadza hurmatan wa madhammatan li syai'in idza ta'atahu al-insanu faraqahu iman. Fanahika, cukup bagi kamu dengan hadis ini, hormatan sebagai pengharaman, wa madzabatan dan sebagai celaan, li syai'in untuk sesuatu, ketika idza ta'atahu, ketika seseorang melaksanakannya, mengkonsumsinya, menggunakannya, al-insan seseorang, faraqahul iman, maka iman sudah meninggalkan dia. Ini sebagai peringatan kepada kita, sebagai celaan, sebagai pengharum. Cukup hadis ini, yakni sesuatu yang andai kata kita melakukan, ada seseorang melakukan, maka dia ditinggalkan oleh keimanan. Wa qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha wa mubta'aha wa ba'i'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Zata fi riwayatin wa akila thamaniha. Tadi hadisnya riwayat yang tadi la yashrabu min, ini hadis muttafaq alaih, hadis tadi yang barusan kita sebutkan. Kalau hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah juga. La'anallahu, qala alaihi salatu wassalam, la'anallahu al-khamra, Allah melaknat, menjauhkan dari rahmatnya sama sekali al-khamra, minuman keras, wa syaribah dan peminumnya, wa saqiyah dan orang yang menuangkan minumannya, yang memberi minumnya. Saqiyah ini orang yang beri minum. Wa mubta'aha dan orang yang membelinya, wa ba'i'aha dan penjualnya, wa asiraha dan orang yang memerasnya untuk dijadikan khamr, wa mu'tasiraha dan orang yang minta untuk memeraskannya, wa hamilaha dan orang yang membawanya, orang membawa khamr, membawa minum itu kepada orang lain, wal mahmulata ilaihi dan orang yang dibawa khamr kepadanya, orang yang membawanya, orang yang dibawa khamr itu kepadanya, distributor, penjual, pembeli, orang yang menuangkan dan semuanya. Nah, ini dapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan rahmat dari Allah Subhanahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Zata fi riwayatin, di dalam satu riwayat ditambah juga wa akila thamana dan orang yang memakan thaman
harga atau uang penjualan khamr. Nah, itu masukkan semuanya, entah sebagai kurir, entah sebagai apa, yang jelas memakan tamannya apa khamr. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamr. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, fala yashrabil khamr, maka jangan dia minum al-khamr, minuman keras. Rawahu Tabarani, diriwayatkan oleh Tabarani dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu al-hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathan. Mudminul khamr, orang yang kecanduan minum minuman keras, in mata, kalau dia mati, laqiyallah, maka dia akan bertemu kepada Allah ka'abidi wathan, kayak orang yang menyembah terhadap patung atau berhala. Qala Abu Hatim, rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad min hadis Ibnu Abbas. Wa rijaluhu rijalus sahih. Sanadnya, perawi-perawinya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sanad-sanadnya hadis sahih. Qala al-Munziri wa rawahu Ibnu Hibban fi sahih wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya, dari Sa'id ibnu Zubair. Maklum ini mudminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathanin. Ini tidak ada yang berpendapat terus kemudian pasti mati dalam keadaan kufur, walaupun ada kemungkinan mudminul khamri seperti ini pasti menyimpan kekufuran, mungkin kufur, ada kemungkinan seperti ini. Tapi kebanyakan ulama tidak mengatakan seperti itu. Makanya sampai kemudian ada di sini syarahnya disebutkan ini orang-orang sing seperti abidu wathan sampai dianggap musyrik, itu adalah orang-orang yang menganggap haram apa tidak haram. Nah, orang yang menganggap apa jenis niki di sini disebutkan ini al-mutawi ala syarri itu. Oh ya, okay. Kan ketika dia menganggap minuman keras adalah minuman yang halal, karena ini sudah membohongkan Al-Quran, karena ini sudah membohongkan hadis yang sabit benar-benar dari Rasulullah SAW. Maka ketika meminum dan kemudian menganggap itu adalah halal, maka dia sama dengan orang yang tidak beriman, orang yang murtad, karena dia tidak mengimani apa yang di dalam Al-Quran. Ada yang berkata, oh itu nanti ketika dibangkitkan dalam keadaan mabuk kayak orang-orang penyembah-penyembah berhala. Alhasil ini semuanya untuk nawa jenis ini, selagi keimanan, selagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di hati seseorang, dia menganggap ini masih khamr, masih haram, cuman dia tidak kuat, maka ini masih dianggap seorang muslim. Hampir saya tidak tahu apakah ada orang yang berpendapat sampai kufur, kecuali yang syad benar. Ulama-ulama kita menganggap tetap kufur. Maka mensikapi hati-hati yang seperti ini, seperti tadi. Oh ini adalah kayak gini, oh ini kayak gini, tapi tidak sampai kufur. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tadi hadis tadi yang sudah ya. Rasulullah SAW juga bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannata, mudminul khamri, wa qati'ur rahimi, wa musaddiqun bis-sihri." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Imam Ahmad, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, Thalathatun, ada 3 orang, la yadkhulunal jannata, mereka tidak masuk surga, yaitu mudminul khamri, orang yang selalu minum khamr, canduan khamr, minum khamr terus, wa qati'ur rahim, dan orang yang memutus
hubungan keluarga. Wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir, mengimani sihir. Qala, ini juga seperti tadi, Budul Khamri, Qati'ur Rahim, semuanya ketika mereka menganggap ini adalah halal. Sihir juga seperti itu. Wa qala alaihi salatu wassalam, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Jauhilah minuman keras, fa innaha miftahu kulli syarr, karena ini adalah kunci dari semua keburukan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan beliau berkata sahihul isnad wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan ini ma'ruf, terkenal bagaimana pengaruh khamr ini bisa menjadikan otaknya tertutup, dan kemudian dia melaksanakan apa yang seharusnya otak bisa mengendalikan dia dari perbuatan-perbuatan tersebut. Bahkan ada jadi penelitian yang menganggap ketika orang itu yang menjadikan natijah, menjadikan kesimpulkan bahwa orang yang minum khamr itu ketika ada perempuan di depannya itu sudah dianggap itu adalah kayak tidak ada penghormatan kepada perempuan, tapi hanya sekedar itu pelampiasan saja, semacam ini. Jadi banyak penelitian tentang masalah tentang minuman keras. Tapi sebenarnya niki kita seorang mukmin itu mestinya tanpa penelitian itu kita harus yakin bahwa setiap kali apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti inilah yang terbaik untuk kita tinggalkan. Begitu juga perintah-perintahnya ini yang terbaik yang harus kita lakukan. Maka sampai ulama mereka ini berkata, ulama salaf, orang soleh berkata bahwa la yabhathu anil illah illa sahibu illah, la yabhathu an illatin illa sahibu illah. Tidak mencari-cari kenapa alasannya kok dilarang, kenapa kok diperintahkan. Tidak akan mencari orang yang mencari alasan seperti ini illa sahibu illatin, kecuali orang yang mempunyai penyakit. Nah, jadi sampai mereka berkata seperti ini. Maka kita orang-orang ahli sunnah mengenal mereka mendahulukan nas daripada akal. Tapi orang sekarang rata-rata mendahulukan akal daripada nas, mendahulukan akal. Padahal akal, penelitian itu sangat mungkin salah, tapi Allah tidak mungkin salah. Kemungkinan kita yang memahami nas yang salah kadang-kadang iya, tapi kita memahami nas dengan kesalahan memahami nas yang zahiri benar kita, itu risikonya lebih kecil daripada ketika kita meninggalkan nas demi untuk mengikuti akal. Karena nanti kita akan ditanya, kenapa kamu gak lakukan? Oh, karena saya mengikuti otak kita. Ternyata otak kita banyak salah. Tapi ketika ditanya kenapa umpamanya kita memahami nas salah, ketika ditanya, saya paham kalau ngeten kok jenengan perintah ngeten, saya melakukan ini. Kalau ternyata salah pasti diampuni sama Allah yang sudah berusaha untuk ini. Tapi kalau menggunakan akal, terlalu menggunakan akal, maka bisa ketika ditanya, saya sudah perintah ini, kamu kok tidak melakukan? Otak saya tidak nyampe, kan bahaya itu. Ketika nanti ditanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ini untuk melanjutkan, kadang-kadang ulama juga salah. Tapi setelah ulama salah dalam maksudnya mereka melihat sesuatu yang menurut mereka ini jelas-jelas kenyataannya A, tapi ternyata kenyataannya B, dan itu maka kemudian mereka melihat nas secara utuh, secara semuanya di nas, dan kemudian mereka menterjih salah satu nas dari nas-nas yang ada, maka mereka menggunakan nas. Contoh kasusnya
ulama-ulama dulu menganggap bahwa umur janin umpamanya umur 2 bulan itu belum terbentuk. Ketika masih 60 hari maka belum terbentuk. Ketika umur 50 hari janin belum terbentuk, karena menurut semua ahli dokter sepakat itu belum jadi apa-apa itu kalau umur segitu. Sehingga kemudian mereka melihat nas-nas yang ada. Nas-nas kemudian kembali kepada nas-nas hadis dari Rasulullah SAW. Nah, kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa 50 hari itu belum terbentuk, 60 hari belum terbentuk, 70 hari belum terbentuk. Mereka memutuskan seperti ini ke jumhur. Tapi kenyataannya juga ternyata umur 50 hari sudah terbentuk, umur 60 hari mau terbentuk, 70 hari terbentuk sesuai dengan hadis yang di Muslim, tidak sebagaimana yang kita fahami hadis yusma'u aina ahadakum yusma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina arba'ina yauman thumma yakunu alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik thumma yakunu alaqatan mithla dzalik thumma ba'atsallahu malakan, kan gitu kan, 40 hari rupa nutfah, 40 hari rupa alaqah, 50 hari rupa mudghah. Setelah niku Allah mengirim. Dan itu 40 hari memang ada riwayat, dua riwayat, ada yang pakai nutfah, ada yang tidak pakai nutfah. Kalau dipakai nutfah pun harus 90 hari, 40 hari rupa alaqah, terus rupa mudghah ya. Nah ini kan sekitar 80 hari 90 hari. Bahkan orang mengatakan 3 kali 40 120 hari. Padahal jelas-jelas sebelumnya sudah. Nah, ini pakai itu. Tapi kalau kita lanjutkan maka menerangkan lebih, ini hadis ini masih ihtimal, masih maknanya bisa gini, bisa seperti ini. Tapi hadis yang di Muslim tidak bisa dimaknani yang lain. Idza marra bi nutfati, ketika lewat nutfah 40 sintani wa arbauna yawman, 42 hari, maka Allah mengirim malaikat. Kapan mengirim malaikat? Setelah 42 hari Gusti Allah mengirim malaikat. Itu sharih seperti ini, tidak bisa ditakwili bahwa pengiriman malaikat itu setelah 42 hari. Kalau di sini ini masih bisa macam-macam, 40 hari itu mengirim, 40 hari mengirim malaikat. 40 hari itu maksudnya marhalah nutfah, mudghah, alaqah. Ini adalah 40 hari. 42 hari disebut 40 hari. Tapi alhasil ulama pada waktu itu, jumhur ulama mengatakan bahwa terbentuknya janin itu setelah minimal 90 hari atau bahkan 120 hari. Karena menurut semua ilmu pada saat itu, ilmu kedokteran, ilmu perjaninan, semuanya mengatakan belum terjadi. Tapi kan mereka masih hati-hati, tidak langsung memutuskan, kemudian masih melihat, menggali hadis lagi. Ternyata ada hadis yang seperti ini, kemudian mereka memahami ini artinya seperti ini. Kemudian hadis ini mungkin artinya seperti ini. Walaupun sebagian kecil dari ulama pada zaman dahulu tetap mengatakan ya setelah 42 hari. Artinya mereka ulama-ulama dulu itu ketika mau meninggalkan sebuah nas, mereka itu sangat-sangat hati-hati, meneliti, walaupun pada akhirnya ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan yang penemuan semua ahli ahli perjaninan, ahli kedokteran pada saat itu tidak sesuai kenyataannya. Sekarang terbukti bahwa ketika sudah 42 hari itulah terjadi perubahan. Ini ahli perjaninan yang terbaru, maka mereka mengatakan 42 hari lah ya terjadi perubahan sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ngendika, Rasulullah ngendika bahwa 42 hari Allah mengirim malaikat untuk membentuk janin tersebut. Nah,
Jadi mereka mendahulukan nas, kalaupun itu mendahulukan akal, kadang ini mendahulukan penelitian akal, itu mereka sangat hati-hati. Tidak seperti kita, kalau otak kita tidak menerima nas langsung kita takwili seenaknya, kita artikan seenaknya. Tidak seperti sekarang. Dan lil asaf ya kita juga yang mansub kepada, yang dinisbatkan kepada kita, kadang anak pondok, kadang ini tetap menggunakan cepat menggunakan akal daripada nas, daripada hukum-hukum hukum-hukum syariat. Bahkan dari kita ada yang kalau syariat mengatakan A, tapi otak kita, karena otak kita kan terpengaruh orang barat, mengatakan B, maka yang dicurigai adalah hukum syariatnya. Seharusnya kita mencurigai otak kita mungkin yang salah, maka kita teliti lagi. Ya, hasil kembali lagi bahwa kita seharusnya ketika kita harus mendahulukan nas daripada otak. Kalau memang itu terbukti jenenge niki terus sangat-sangat dzan yang sangat-sangat kuat, bahwa sangat-sangat kuat, tidak hanya sekedar persangkaan, maka kita harus menggali lagi hukum-hukum nas-nas tersebut harus seperti ini. Ini mestinya harus seperti ini tahapan-tahapannya. Jangan langsung kemudian kita ngikuti otak kita, karena otak kita sering salah. Ini banyak contoh orang-orang sekarang. Kalau kita zaman sekarang itu kayak dulu matahari mengatakan tidak berjalan, hanya sekedar berputar. Saya mengalami masa-masa mengatakan matahari tidak berjalan, hanya berputar. Sehingga sampai kemudian sebagian ulama mentafsiri wasyamsu tajri li mustaqarrillah, matahari itu berjalan li mustaqarrillah, menuju ke mustaqarrillah, dimaknani berjalan di mustaqarnya. Padahal kalau kita lihat tafsir apapun, lam di sini bimana ilah. Di tafsir apapun yang itu bersandar kepada hadis-hadis Rasulullah yang sahih, pasti mengatakan ilah, menuju, bukan li mustaqarrillah, di tempat berputarnya. Tapi karena otaknya sudah sudah dimasuki, dicekoki bahwa matahari itu tidak berjalan, hanya mutar-mutar saja, sehingga kemudian menafsiri surat ini dengan di dalam mustaqarrin. Nah, tapi sekarang ahli astronom semuanya mengatakan matahari berjalan. Tidak ada satupun yang mengatakan tidak berjalan. Matahari dengan planet-planetnya yang mengitarinya berjalan. Sekarang nggak ada yang itu. Kalau tapi 10 tahun yang lalu, bahkan anak-anak sekarang saya sering tanya, bagaimana pelajaran sekarang di kurikulum kalian? Apakah matahari berjalan apa enggak? Enggak, tetap hanya berputar pada tempatnya. Sampai sekarang di pelajaran padahal ilmu pengetahuan sekarang sudah berubah, bahwa matahari berjalan di tempat edarnya sendiri, dengan disertai dikelilingi oleh planetnya. Nah, harusnya ini jangan orang guru ya harus menerangkan ini biar yakin bahwa Al-Quran itu memang benar-benar sangka Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini, sehingga ketika berbicarakan alam ini tidak mungkin salah. Nah, dan untuk menjadikan kita waspada, dulukan nas, jangan dahulukan otak, karena otak niki termasuk DNA, masih belum, ilmu masih mentah cara saya. Kalau untuk orang tua ya ini sudah matang, tapi kalau untuk sampai keturunan ke atas ini ilmu masih mentah, masih jadi perdebatan. Nah, kalaupun benar upamane siapa yang meneliti Kanjeng Nabi upamane niki darahnya golongannya ini siapa dari mana, ini kan terlalu sulit untuk menentukan. Jangan-jangan yang kamu teliti dhisik mbahe pernah zina, sehingga kemudian itu bukan ini yang kamu katakan bahwa ini adalah keturunan Kanjeng Nabi, pasti J1 umpamanya. Jangan-jangan dulu yang kamu teliti tentang J1 itu dulu
bae sing zina sehingga kemudian itu tidak sisa kita tidak bisa. Terlalu itu kalau memang benar-benar bisa menentukan nyampe ke atas. Sampai atas seharusnya ya ini hal-hal yang seperti ini apalagi ini sangat rawan kita karena kita harus menghormati napa cucu-cucune Kanjeng Nabi ketika masih ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Fatimah mau dimadu. Ketika Sayyidah Fatimah mau dimadu oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau ngelamar pada anaknya napa? Anaknya siapa namanya ini Abu Jahal. Sayyidah Fatimah matur pada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang bilang engkau tidak akan membelani putra kamu. Engkau tidak akan membelani putri kamu. Nah, kemudian Rasulullah dalam hadis sahih di Bukhari atau Muslim, kemudian Rasulullah ngendika, Fatimah bat'atun minni. Fatimah adalah darah dagingku dalam bahasa kita. Yaribuni ma yaribuha, yang bikin dia gak enak hatinya itu gak ingin bikin gak enak hatiku, dan seterusnya. Artinya ada nas-nas yang seperti ini yang sahih benar-benar dari Rasulullah yang menunjukkan kita harus menghormati mereka. Tapi ya seharusnya hal-hal yang seperti ini bukan untuk kayak dalilik santri tidak boleh dicekeli oleh Gus. Repot nggak Gus tadi sombong akhirnya. Ini tidak boleh. Tapi kita sebagai santri, kita sebagai orang biasa sudah seharusnya kita pegangan pada nas-nas yang seperti ini yang menunjukkan kita harus menghormati dzurriyyah Kanjeng Nabi. Menunjukkan itu semuanya. Nah, ini kan sudah bertentangan dengan ini. Sedangkan ilmu ini masih belum terbukti. Kita terbukti matahari sudah bertahun-tahun kita dikatakan muter-muter, ternyata setelah puluhan tahun kita yakini ternyata itu tidak cocok. Yang benar adalah apa yang diinginkan Al-Quran, apa yang diinginkan oleh Rasulullah, bahwa matahari itu berjalan. Nanti Nabi ngendika dalam hadis yang sahih, ya Mu'adz atau siapa, atadri aina tadhhabu hadhihi, kamu tahu matahari pergi kemana ini? Pergi itu artinya tidak muter. Kalau muter tidak pergi. Maka didatangkan hadis ini untuk mentafsiri wasyamsu tajri li mustaqarrin lah, wasyamsu tajri li mustaqarrin, wasyamsu matahari tajri berjalan cepat li mustaqarrin lah, menuju yang disebut mustaqarrin, tempat menetapnya. Kemudian Rasulullah mentafsiri ayat ini dengan hadis yang masyhur, atadri aina tadhhabu hadhihi, dan itu banyak diingkari oleh kita hadis ini dikarenakan tidak sesuai dengan pengetahuan orang pada masa itu. Tapi kalau sekarang sudah kamu tanya siapapun juga sudah mengatakan semuanya matahari itu tetap muter. Kita kembali lagi masalah khamr, maka seharusnya ketika Allah Subhanahu wa taala niki melarang khamr, kita yakin tidak usah ada penelitian. Kita seorang mukmin tidak usah penelitian, kita tahu bahwa di sini adalah di sini ada bahaya dan di sini benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai hambanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-khamru jima'ul itsm wan nisa'u habailu syaitan wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Rasulullah ini bersabda, al-khamru jima'ul itsm. Khamr itu adalah kumpulannya atau tempat persangkaannya dosa, tempat berkumpulnya dosa-dosa. Wan nisa'u habailu syaitan, dan perempuan adalah habailu syaitan, adalah jebakan-jebakan, adalah jaring-jaring syaitan bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki seperti ini ya. Jadi yang seperti ini kadang-kadang orang yang memahami kesetaraan gender kemudian mengatakan wah niki berarti diskriminasi ini. Tidak seperti itu, ini bagi laki-laki. Begitu juga dunia mal'unatun,
Padahal dunia juga bisa menjadikan orang-orang dapat jaminan surga. Sayyidina Utsman berapa kali dapat jaminan surga karena dia membiayai. Nah, berapa orang-orang yang masuk surga karena punya uang. Termasuk napa jenenge niki sahabat-sahabat. Mereka sampai kerja ketika Rasulullah memberi semangat untuk sedekah, mereka kerja mencari dunia, mencari uang, tapi bukan untuk dunia, tapi untuk ini. Tapi dunia bagi kebanyakan orang ini bisa menyebabkan laknat. Begitu juga napa perempuan ini juga bagi laki-laki, banyak orang yang terjerumus karena napa perempuan. Gak bisa berpikir dengan baik ketika napa di depannya ada seorang perempuan, dia pikirannya jadi napa jadi napa nggih kepengin mencari perhatian lah atau inilah, sehingga kita tidak bisa ikhlas karena Allah bahkan memutuskan sesuatu tidak dengan benar karena niki. Makanya disebut niki adalah habailus syaitan bagi napa laki-laki. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan cinta terhadap dunia ini adalah ra'su kulli khati'ah, adalah pokok pangkal dari semua kesalahan. Mesti ada cinta dunia, entah cinta bagi laki-laki, cinta perempuan, atau karena cinta kedudukan, atau napa harta benda, semuanya niki yang dunia. Pasti kebanyakan 90% lebih kesalahan ya karena napa? Karena ini. Wa hadis riwayat al-hadits dzakaru Razin an Hudzaifah. Imam Mudhiri ahli hadis, beliau berkata, saya tidak melihat napa jenenge niki lam arahu fi syai'in min usulihi. Dia tidak menemukan ini dari usul-usulnya Razin dari Hudzaifah, tapi wa syawahidu hadzal ma'na katsira. Bukti-bukti penguat arti hadis ini niki banyak sekali. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqal lamma hurrimatil khamr. Ibnu Abbas berkata, ketika lamma hurrimat, ketika diharamkan al khamru, maka berjalanlah ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'du mila ba'd, satu menuju ke yang lain, yakni saling mengunjungi, saling mendatangi satu dengan yang lain. Waqalu, dan mereka berkata, hurrimatil khamr, khamr sudah diharamkan, minuman keras sudah diharamkan, wa ju'ilat idlan lisyirki, dan khamr sudah dijadikan sebanding dengan idlan, yakni banding sebanding dengan kemusyrikan, fil ithmi dalam dosanya. Mereka satu dengan yang lain berkata seperti ini, saling mengingatkan ini. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, wa rijaluhu rijalus sahih, sedangkan sanadnya adalah sanad atau perawi-perawi adalah perawi-perawi yang sahih, perawi-perawinya hadis sahih. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamr kharaja nurul imani min jawfi. Barang siapa yang meminum minuman keras, kharaja nurul iman, maka keluarlah nurul iman, cahaya iman, min jawfihi, dari dalam dia, dari dalam dia, keluar dari tubuh dia. Hadis al-Munawi rawahu napa jenenge ini At-Tabarani. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani di napa ausat min hadits Abi Hurairah. Wa qala Zain al-Iraqi fi syarh Tirmidzi isnaduhu dhaif. Sanadnya niki walaupun dhaif, tapi ya ini juga apa jenenge niki dikuatkan dengan hadis tadi. La yashrabul napa asyaribu hina la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Maka ini menguatkan bahwa memang cahaya keimanan akan keluar dari dia. Wa qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra saqahu Allahu min hamimi jahannam. Man syariba, barang siapa meminum al khamra, saqahu Allah, maka Allah
niki memberi minum dia min hamimi jahannam, dari air yang sangat panasnya neraka jahanam. Hamim yakni air yang panasnya nyampe puncaknya, nyampe pol-polan. Wa qala Ali sallallahu wasallam, ini tidak disebutkan riwayatnya mana ya. Tidak disebutkan. Wa qala Ali sallallahu wasallam, kullu muskirin haram. Setiap perkara yang memabukkan haramun adalah haram. Wa inna 'alallahi ahdan, dan Allah telah berjanji kepada dirinya sendiri, liman yashrabul khamru, untuk orang yang meminum khamr, al-khamra, ayuskiyahu, berjanji untuk Allah memberi minum dia min tinatil khobal, dari tinatil khobal. Tinah itu lempung, al-khobal itu kerusakan. Yani khobal kerusakan dalam otak, kerusakan dalam badan, ini namanya khobal. Tinah yang menyebabkan kerusakan badan, kerusakan apa? Kerusakan otak. Ini makna aslinya seperti itu. Tapi tinatul khobal itu apa? Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khobal? Ya Rasulullah, tinatul khobal itu apa? Wa ma, dan apa tinatul khobal? Tinatul khobal. Apa tinatul khobal itu ya Rasulullah? Yang disebut tinatul khobal itu apa? Qala araku ahlin nar au usharatu ahlin nar. Rasulullah ngendika itu adalah keringatnya penduduk neraka, au usharatu ahlin nar, atau perasannya ahli neraka. Perasannya artinya ya nanah, darah yang keluar semuanya itu namanya tinatul khobal, yang berada di ada di neraka itu disebut tinatul khobal. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab napa. Jadi setiap perkara yang memabukkan ini adalah napa, haram bentuknya apapun juga. Cuman kalau Syafi'iyah yang menyebabkan, hanya menyebabkan apa, dicambuk, itu adalah ketika berupa cairan minuman. Kalau enggak minuman ya ada takzirnya, ya tetap haram karena kullu muskirin haram. Tapi apakah kemudian sampai dikatakan harus ketika meminum itu akan dicambuk hukumannya? Nah, ini menurut kita ya tidak. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza syaribul khamra fajliduhum, ketika mereka meminum khamr, fajliduhum, maka cambuk mereka. Tsumma in syaribu, kemudian kalau mereka meminum lagi, fajliduhum, cambuklah lagi. Tsumma in syaribu, kemudian kalau meminum lagi, fajliduhum, cambuk lagi, cambuk mereka. Tsumma in syaribu, kemudian setelah itu kok minum lagi, faqtuluhum, maka bunuh mereka. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud, dan hadis Imam juga diriwayatkan dalam Tirmidzi, walaupun ada perbedaan bahasa-bahasanya, tapi secara garis besar sama, karena hadis Imam Tirmidzi berkata man syariba al-khamra fajlidu fa in ada fi rabi'ah, kalau mengulangi dalam pada kali keempat, faqtuluh, bunuh dia. Qala al-Hafidz al-Hafidz al-Munziri rahimahullahu taala berkata, qatlu syaribil khamri qad jaa fi ghairi ma wajhin sahihin, membunuh orang peminum khamr qad jaa, benar-benar datang, fi ghairi ma wajhin, di selain satu wajah, dari satu sanad, tidak hanya satu sanad saja, banyak, benar-benar sabit, benar-benar sabit, benar-benar terbukti. Kanjeng Nabi mengatakan, bersabda bahwa peminum khamr itu pada akhirnya dibunuh. Tapi wa huwa mansukh. Beliau Imam Tirmidzi, Al-Hafidz Ibnu Utsaimin mengatakan wa huwa mansukh, tapi hukum ini dimansukh, dinasakh, dihapuskan. Wallahu a'lam. Ta'lam intaha. Nah, ini kita baca ini napa? Sedikit saya berbaca dari catatan kaki. Qala Tirmidzi fi sunani, Imam Tirmidzi dalam sunannya berkata, innama kana hadza fi awalil amr. Ini hanya terjadi, yakni perintah untuk membunuh ini hanya terjadi fi awalil amri,
pada awal-awalnya saja. Tsumma nusikha ba'du, kemudian dinasakh, dihapuskan hukum tersebut. Rawa Muhammad ibnu Ishaq an Muhammad ibnu Mukathir. Muhammad ibnu Ishaq meriwayatkan dari Muhammad ibnu Mukathir an Jabirin, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol in syaribal khamra fajlitu fa in atar rabi'a faqtulu. Kalau dia minum khamr, cambuk dia. Fa in atar rabi'a, kalau dia mengulangi sampai 4 kali, faqtulu, maka bunuh dia. Qala Sayyidina Jabir kemudian meneruskan, tsumma utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika bi rajulin qad syariba fir rabi'ah. Kemudian setelah niku Rasulullah didatangkan kepada beliau rajulin, seorang laki-laki, qad syariba fir rabi'ah, telah meminum daripada kali yang keempat. Walam yaqtulhu, tetapi Rasulullah tidak membunuhnya. Maka farufi al-qatl, kemudian maka dihilangkan hukum membunuhnya. Tapi ini hanya sebagai beliau datangkan ke sini untuk apa? Untuk benar-benar bahwa dulu itu saking beratnya beratnya dosa khamr sampai pernah memerintahkan ketika diulangi sampai 4 kali, ketika sudah dicambuk sampai 4 kali, maka yang kali keempat ini dihukumi bunuh pada saat itu, walaupun zahirnya belum pernah dilaksanakan, karena tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa ada yang dibunuh karena minum khamr. Nah, ini belum ada, gak ada riwayat satupun. Yang ada justru malah Sayyidina Ali ini berkata, kalau saya mencambuk atau menghukumi had yang lain kemudian mati, saya tidak apa-apa. Memang Gusti Allah merintahkan seperti itu. Orang yang menuduh zina umpamanya dicambuk 80 kali, orang zina maka sing ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Maka kemudian kalau mati wajar, saya merintahkan melaksanakan perintah, kecuali hukuman masalah khamr. Karena masalah khamr itu dulu nyambuknya atau mukulnya, ayo dipukuli, jadi dipukuli, ada yang pakai sandal, ada yang pakai kain saja pada waktu itu. Sehingga Sayyidina Ali ngendika, kalau ada khamr, karena tidak ada penentuan dari Kanjeng Nabi berapa, sehingga kalau saya mukul 40 kali kok kemudian tinggal saya merasa berdosa. Kalau yang lain tidak, karena memang Rasulullah memerintahkan, Allah memerintahkan hukum cambuk sekian. Kalau nanti karena cambuk sekian itu ya harus saya melaksanakan perintah. Kalau ini masih belum jelas. Jadi artinya masalah khamr itu, yakni sampai Sayyidina Ali pun ketika ada orang ketika dicambuk karena minum khamr kemudian meninggal gara-gara cambukan tersebut, Sayyidina Ali pun merasa masih ada perasaan berdosa karena artinya gak ada zahir. Dulu belum ada yang terbunuh karena minum khamr, dan nomor 2 karena tidak ada aturan yang jelas yang benar-benar sharih cara penyambukannya. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, al khamru ummul khaba'ith. Khamr, minuman keras, adalah pokok dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Imam Daraqutni dan yang lain. Walaupun sanadnya dhaif, tapi di situ ada pendukung hadis tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Barang siapa meminum khamr di dunia, lam yashrabha fil akhirah, maka dia tidak akan meminumnya di akhirat. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Dan ini ninggone akhirat juga ada khamr, ya ada, tapi hanya sekedar nama, menghilangkan akal tidak ada, bikin pusing nggak ada. Kalau khamr saya tidak tahu, tapi ceritanya disebutkan itu bikin pusing, itu tidak ada itu semuanya. Nggak ada itu semuanya.
Ada khamr, bahkan di dalam Al-Qur'an disebutkan ada sungai dari khamr. Wa min khamril ladzatil lisyaribin, dalam surat napa Muhammad nggih, dalam surat Muhammad. Ana anharun min labanin musaffa mimma'in ghairi asinin, anharun mimma'in labin mimma'in ghairi asinin, dan ada anharun min khamrin ladzatin lisyaribin di dalam napa surat napa jenenge niki surat Muhammad. Ada, tapi sekedar napa, sekedar nama, karena tidak ada memabukkan, tidak ada napa rasa pusing, dan tidak ada madarat yang halal yang bahayakan napa jenenge niki pada khamr di akhirat. Ana khitamu apa jenenge niki napa maktum niku. Masih ada ini. Wa qala alaihi salatu wassalam. Nah, ini tidak meminum ini artinya apa? Apakah tidak masuk surga? Nah, niki ya juga seperti tadi. Ulama-ulama ketika apa namanya niki, ketika mengomentari tentang dosa-dosa besar seperti ini ketika ada tidak masuk surga, maka pasti ditakwili, bukan maksudnya tidak masuk surga sama sekali, tidak, kecuali orang-orang yang menghalalkan, menganggap itu halal, karena sama dengan tidak percaya dengan Al-Quran, karena sama dengan tidak percaya sesuatu yang mitos orang Islam seharusnya pasti tahu semuanya ini pada dilarang. Wa qala alaihi salatu wasalam, man syaribal khamra lam yaqbalillah. Man syaribal khamra, ini hadis sahih Muslim ya. Man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salatan arba'ina yawman. Barang siapa yang meminum khamr, lam yaqbal, maka Allah tidak lam yaqbalillah, maka Allah tidak menerima lahu untuknya salatan salat arba'ina selama 40 sobahan paginya, yakni harinya. Selama 40 hari, 40 pagi, 40 hari ini tidak diterima salatnya. Hadis sahih, hasan sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Asyribah. Juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dan beliau berkata sahihul isnad. Juga diriwayatkan oleh Imam Nasai mauquf kepada Abdullah bin Amr bin As, Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini maksudnya apa? Tidak diterima gak usah sholat gitu ya, tidak seperti itu. Diterima, ketika sholat itu diterima, maka pahalanya benar-benar sangat besar. Nah, ini kayak nggak ada pahalanya ini kayak nggak ada pahalanya, karena melihat pahalanya sholat yang seharusnya besar, karena untuk menutup dosanya minum khamr, maka kayak tidak ada pahalanya. Kalau saya memahami seperti ini, gak ada satupun ulama kemudian kalau ada orang minum khamr juga usah sholat karena gak akan diterima. Tidak ada. Artinya kan pasti diterima, walaupun hanya sebagai penggugur dosa minimal, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hanya di sini, yakni benar-benar menunjukkan dosa besarnya khamr, bahkan sampai bisa menghilangkan, demi untuk menutup minum khamr, bisa menghilangkan pahalanya amal yang seharusnya pahalanya sangat besar, tapi karena menutup itu sehingga tidak bisa mendapatkan pahalanya. Wal warid fi tahmilil khamri wa dhammiha wa tahdhir minha katsirun syahir, dan yang datang dalam pengharuman khamr wa dhammiha, dan mencelanya, wa tahdhir minha, dan meringatkan dari khamr, katsirun sangat banyak, syahir dan masyhur. Wa fi ma dzakarnahu kifayah, dan dalam apa yang kami sebutkan di sini kifayah, kecukupan, liman wafaqahullah, bagi orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Fahdharu ibadallah, hati-hati ibadallah, wahai hamba-hamba Allah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Hati-hati bin hadza syarab, dari minuman ini, al-khabith, yang buruk, alladzi haramahullah, yang diharamkan oleh Allah. Wa ja'ala sukhta wal maqta wal khizya hadza syaribihi fid dunya wal akhirah. Wa ja'ala, dan Allah telah menjadikan as-sukhta,
dimurkai, wal makta dan dibenci, dimurkai, wal khizya dan dijadikan direndahkan. Hadza syaribi adalah yang didapatkan oleh orang yang meminumnya, sesuatu yang didapatkan oleh peminumnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah. Yani Allah menjadikan hal yang didapatkan oleh yang meminumnya di dunia dan akhirah adalah dibenci oleh Allah, dimurkai Allah, direndahkan. Wa man ibtuliya bi syurbiya, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan meminumnya, dia dapat cobaan minum napa khamr, falyatub minha, maka tobatlah dia dari minum itu, min qabli an tahulla bihil uqubah, sebelum antahulla, untuk mengenai dia, manggon kepadanya, mengenai dia bihi dengannya, al uqubah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Au yamuta, atau sebelum dia mati, fayasira ilan nar, maka dia akan pergi ilan nar, ke neraka, wa sukhtil jabbar, dan dia akan menuju kepada murkanya sang penguasa, sang jabbar, sang Allah yang maha menguasai. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah, saya minta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian al-afiyah, keselamatan, kebebasan, wal asalamat, dan keselamatan, min jami'il baliyat, dari semua ujian-ujian, dari semua fitnah-fitnah ini. Wa'lamu, setelah bahas tentang khamar, beliau meneruskan mabhathu muraqabatil qalbi wal jawarih, pembahasan tentang selalu memperhatikan jantung, hati, wal jawarih, dan anggota-anggota badan. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah kalian wahai ma'asyiral ikhwan, ja'alanallahu wa iyyakum mimman saluhat sariratuhu wa alaniyatuhu. Semoga Allah menjadikan kami wa iyyakum, dan menjadikan kalian mimman, termasuk orang-orang saluhat yang baik, sariratuhu, hatinya, wa alaniyatuhu, dan luarnya, dalamnya, wa alaniyatuhu, dan luarnya. Semoga kita dijadikan baik dalam dan luarnya. Wastaqama batinuhu, dan dijadikan termasuk orang yang istiqomah, batinuhu wa zahiruhu, baik dalam maupun zahirnya, ala i'tiqadil haqqi, istiqomah untuk meyakini kebenaran, wal amali bihi, dan melakukan atau mengamalkan bihi, kebenaran tersebut. Ketahuilah wahai masyarakat saudara, anna min ahammil muhimmati, sesungguhnya termasuk hal yang termasuk penting-pentingnya perkara penting, ala kulli mu'minin, untuk setiap mukmin, adalah muraqabatu qalbihi, adalah selalu memperhatikan hatinya, wa jawarihi, dan anggota badannya, wa mura'atihima, dan menjaganya, perhatikan dan menjaga hati dan anggota badannya, wa badlul juhdi, dan mengerahkan segenap tenaga, fihima, untuk menjaga keduanya, wa kaffuhuma, dan atau badil judhi wa kaffihima, bisa, dan menahan keduanya, an masakhitillah, dari tempat-tempat, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa makarihi, dan dari hal-hal yang dibendu, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wastimaliha, dan berusaha untuk menggunakan keduanya, bimahabillah, di tempat-tempat atau dalam melakukannya dengan hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa maradihi, dan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan pemikiran, dan pikiran hati, kullu ulaika, semua itu, kana anhu mas'ula, nanti anhu, tentangnya, mas'ul, akan ditanyakan, akan dimintai pertanggungjawaban tentangnya. Nah, di mata, kamu diberi penikmatan mata oleh Allah, kamu gunakan untuk apa? Basar, kamu diberi penglihatan, kamu gunakan untuk apa? Fuad, kamu diberi fuad oleh Allah, kamu gunakan untuk apa? Nah, ini fuad di sini juga jadi pertanyaan, fuad itu sebenarnya apa?
Fuad itu apakah qalb atau bukan qalb? Qalb itu jantung. Jantung. Kalau kita melihat pendengaran, penglihatan, ini adalah sarana semuanya, adalah alat kita. Mestinya fuad juga jadi alat kita, menjadi alat kita. Nah, jalan pikiran kita itu gunakan untuk apa? Mungkin seperti ini, wallahu a'lam. Kamu pinter, kamu bisa bikin gini, kamu gunakan untuk apa? Apakah kamu gunakan untuk jalan kebaikan atau untuk keburukan? Fuad di sini walhasil jadi perdebatan. Ada yang mengatakan ini adalah qalb, zahirnya musannaf, zahirnya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad niki mengatakan qalb, fuad di sini adalah hati, adalah jantung. Allah alam. Qala wal qalbu wal jawarihu. Walhasil ini karena saya bahas gini apa, orang sekarang itu membuktikan bahwa otak ini hanya sekedar alat untuk menggerakkan ini semuanya. Orang sekarang sebagaimana pendapat Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i itu yang berpikir jantung, merintahkan otak ini yang menggerakkan gitu. Ini jantung gitu toh yang pendapat Syafi'i. Jadi dikembangkan. Lah otak itu apa fungsinya? Fungsinya otak adalah untuk menggerakkan semuanya niki. Kalau otak ini normal ya bisa menggerakkan tangan, bisa menggerakkan ini, bisa menggerakkan semua mata, bisa menggerakkan telinga. Itu adalah semuanya otak. Jadi kayak saraf. Makanya otak dirangsang kayak apa ya nggak bisa berpikir lebih cerdas ya, memang itu kayak hanya sekedar hanya sekedar menjalankan perintah yang ada di dalam di dalam dada niki. Diperintah, kemudian ini merintahkan kepada semua anggota badan. Ini penelitian orang sekarang niki, penelitian orang sekarang. Walaupun masih diperdebatkan, tapi yang kuat kelihatannya ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang berpikir itu adalah al-qalb, yang disebut qalb. Qalb itu adalah jantung. Nah, fuad kalau kita melihat sama basar, ini alat, ini adalah yang diperintahkan. Mata ini untuk melihat apa, ini hanya diperintahkan. Kuping diperintahkan untuk mendengar apa yang bisa yang kamu masukkan dan seterusnya. Ini juga niki bertanggung, nanti ditanya kamu pendengaran kamu gunakan untuk apa, mata kamu pergunakan untuk apa, dan fuad kamu pergunakan untuk apa. Akhirnya kan kamu itu cerdas, bisa digunakan untuk apa jenis niki. Ini otak ini ki cepet tangkap gini, iso nglakoni ngene, iso dadi ngene. Nah ini kamu jika digunakan, kamu gunakan untuk apa fuad itu? Wallahu alam. Alam iki. Wal qalbu wal jawahiru min a'zami ni'amillahi ala biyadihi, dan jantung, hati, wal jawarihu dan semua anggota badan ini min a'zami ni'amillah, termasuk lebih agung-agungnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya. Faman istamala, siapapun yang menggunakan al-qalb wal jawarih, menggunakan bitaatihi untuk ketaatan kepada Allah, wa zayyanaha bimahabbihi dan menghiasinya dengan hal-hal yang disukai oleh Allah, mahabbi dengan hal-hal yang disukai oleh Allah, wa sarafa kullan minha, dan dia menggunakan kullan minha, semua hal dari jantung dan anggota-anggota badannya digunakan fima khuliqalahu, untuk hal yang memang jantung jawari diciptakan lahu untuknya, faqad syakara nikmah, maka dia sudah mensyukuri nikmah. Kalau dia menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu, jantung dan kenikmatan jawari digunakan untuk peruntukannya, untuk Allah menciptakan itu untuknya, maka dia sudah mensyukuri nikmat. Wa hafizal hurmah, dan dia sudah menjaga kemuliaannya. Wa ahsanal khidmah, dan dia sudah berbaik dan berbuat baik dalam berkhidmah.
Walahu indallahi jazaa'u syakirin, dan untuknya dari Allah, di samping Allah, dari Allah jazaa'u syakirin, dia dapatkan, dia mempunyai jazaa'u syakirin, balasannya orang-orang yang bersyukur, wa thawabul muhsinin, dan pahalanya orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhayyi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Ahsana, berbuat baik, amalan-amal yang dia memperbaiki amalnya, orang yang berbuat baik. Wa man arsala qalbahu, dan orang yang melepaskan hatinya, jantungnya, wa jawarihahu, dan anggota-anggota badannya dilepaskan fi mukhalafatil amri, dalam hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah, wa ahmalaha, dan melepaskan, membiarkannya, wa dha'aha, dan menyia-nyiakannya tanpa mengendalikannya, walam yahfadha, dan tidak menjaganya, tidak mengendalikannya, faqad kafara nikmatullah, maka dia sudah kufur, tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala fiha, kenikmatan jantung dan jawarih tersebut. Wastaujabat dzamma, dan dia sudah melakukan hal yang menyebabkan dicela, wal uqubata, dan menyebabkan dihukum minallah, dari Allah, bisababnya, dengan sebab perbuatan dia. Wa satashhadu alaihi, dan semua itu, jantung dan anggota-anggota badannya, akan bersaksi alaihi, memberatkan dia, baina yadayillah, di depan Allah Subhanahu wa taala, mensaksikan, bersaksi, bima amila biha, dengan apa yang dia telah lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut, berupa jantung dan jawarih tersebut, min ma'asilah, dari maksiat-maksiat Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya pendapat bahwa qalb niku adalah napa, yang berpikir, yang memerintahkan ini adalah qalb, jantung niki. Jadi fungsinya jantung bukan hanya sekedar midhah, sebagai pompa darah ke dalam napa, anggota badan, bukan hanya sekedar memompa, mensuplai oksigen ke semua napa, anggota badan, ke otak dan seterusnya. Tidak itu saja, tapi fungsinya jantung adalah napa, berpikir, adalah bisa napa, berpikir, bisa napa, mikir. Dan dalil ini Syafi'iyah, semuanya Imam Syafi'i dan Syafi'iyah pendapatnya seperti ini, sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Lahum qulubun la yaqiluna biha, ini Al-Qur'an ini. Lahum khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah qalbun ini maknanya jantung, kabitun maknanya apa, liver. Kalau qalbun itu jantung, khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah menyegel jantung-jantung mereka. Surat Baqarah. Fi qulubihim maradun, di jantung mereka marad, ada penyakit, sehingga tidak menerima apa, kebenaran dan seterusnya. Wa usribu fi qulubihimul ijl, dan seterusnya. Kemudian yaquluna bi afahihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan apa jenenge niki dengan lisan mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di dalam jantung mereka. Sangat banyak menunjukkan bahwa jantung itu napa, mikir. Jantung niku napa, niki lahum lahum qulubun, ini Al-Qur'an apa sing jelas, la yafqahuna biha, mereka punya jantung la yafqahuna biha, yang tidak napa jenenge niki, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai jantung la yafqahuna, yang tidak bisa memahami dengannya. Afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha, apakah mereka tidak mau berkeliling, lihat-lihat di bumi, jalan di bumi, fatakuna, maka kemudian mereka mempunyai qulubun yaqiluna biha, qulub, jantung yaqiluna biha, yang mereka mau berakal dengannya. Ini semuanya menunjukkan bahwa qalb itu memang berakal. Walaupun kemudian menurut Imam Ghazali ini qalb berhubungan dengan roh, yang ada roh. Ya di situ kemudian berpikir, hasil zahirnya ya qalb itu yang ikut nama
Dan orang sekarang membuktikan bahwa sebagaimana otak niki memberi sinyal kepada jantung, tapi jantung juga memberi sinyal kepada otak. Ini penelitian orang sekarang. Qala, nah ini yang menyebabkan kita ini kalau saya benar-benar kita itu sangat hati-hati dengan nas. Kita kan terpikir otak kabeh mikir niku. Nggih, buktine apa? Orang nek otake ini ya wis gak iso dadi gendeng. Kalau saya katakan gendeng, iya gendeng karena apa mestinya napa? Ketika otak niki normal, maka mata masuk ke otak diolah oleh otak, otak disampaikan ke jantung mikir. Kemudian perintahkan lagi kepada anggota badan. Nah ini ketika antara jantung dengan anggota badan sudah tidak sambung karena yang nyambungkan ini rusak, maka ya nggak bisa jalan, akan berjalan sendiri-sendiri, tidak sesuai dengan perintah otak. Karena nggak bisa merintahkan, otaknya rusak. Tapi bukan karena nggak bisa berpikir, jantungnya tetap berpikir, cuma tidak bisa memerintahkan seenaknya sendiri kepada semua anggota badan karena otaknya yang menjadi saraf otak kemudian tidak bisa memerintahkan semua anggota badan sehingga ya sakarepe dhewe. Akan jadilah gendeng, makanya tidak ghairu mukallaf lagi. Kalau saya kalau dikatakan bahwa otak itu sebenarnya iso mikir kayak gitu ya. Jadi otak ini pun ada ya soal panjang lah. Waman arsala kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allah mengendika bahwa nanti anggota-anggota badan ini akan bersaksi, akan menjadi saksi kepada orang-orang yang bermaksiat, yang mengingkari, akan menjadi saksi yauma tashhadu alaihim, pada hari menjadi saksi alaihim, memberatkan kepada mereka alsinatuhum, lidah-lidah mereka, wa aydihim, tangan-tangan mereka menjadi saksi, wa arjuluhum, kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu mereka lakukan. Wa qala ta'ala al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, pada hari kiamat, pada hari hisab, nakhtimu ala afwahihim, kami segel mulut-mulut mereka sehingga tidak bisa berkata. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tasyhadu arjuluhum, dan bersaksi kaki-kaki mereka, bima kanu, bersaksi tentang apa kanu yang dulu yaksibun, mereka lakukan di dunia niki. Di dunia dulu mereka lakukan ini semuanya akan menjadi saksi, berkata sendiri-sendiri, sampai kemudian ini saya tangan, kenapa kamu aku ini ngomong ini membela nih kamu, kenapa kamu kok malah bersaksi? Ya antau karena Allah sudah menjadikan kita berbicara. Aku bela nih kamu supaya kamu gak dihukum, kok malah berbicara. Mereka berkata bahwa kami sudah, yang membuat kami bicara adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kita katakan mungkin 20 tahun yang lalu, mungkin kita ini ngimani sangat sulit kalau kita hanya sekedar menggunakan akal. Tapi kita sekarang banyak pengetahuan. Pohon itu juga ketika ada penyakit ini saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Dengan tinggalin penelitian orang sekarang, pohon itu juga saling berkomunikasi dengan cara dia. Penelitian orang sekarang. Dan ternyata pohon juga mempunyai yani koyo berbicara walaupun tidak tahu artinya apa, tapi kalau Gusti Allah kata bahwa semua ini membaca tasbih,
termasuk pohon-pohon punya tasbih. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala gak mungkin salah ketika Allah ngendika pohon-pohon pun membaca tasbih, tapi kita tidak tahu cara tasbihnya. Tapi kita sekarang orang-orang buktikan bahwa mereka niku benar-benar yakni pohon-pohon dan seterusnya niki mengeluarkan sesuatu yang zahiri adalah napa? Adalah ucapan mereka, ungkapan mereka. Makanya kalau zaman dahulu kita mengimani benar-benar sulit, kecuali karena kita yakin Al-Qur'an, kita yakin apa yang diinginkan Rasulullah tidak mungkin berkata bohong, maka kita kemudian langsung benarkan. Tapi kita sekarang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah sangat-sangat mungkin maupun menurut orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an, dengan hadits pun mengatakan ini sangat mungkin asal dia mau membuka pikirannya. Karena hal yang seperti ini, tangan bisa berbicara, kaki bisa berbicara, ini bukanlah hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Amal qalbu fahuwa ra'isul jawarihi wa amiruha. Adapun jantung ini adalah kepalanya anggota badan, wa amiruha dan pemimpinnya, amirnya apa sama nih, wa alaihi yaturu solahu wa fasaduha, dan padanya berputar kebaikan maupun kerusakan semua anggota badan. Kama qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ingat, wa inna fil jasadi, sungguhnya di dalam badan ini ada mudghah, ada satu mudghah, daging, sekepal daging. Idza salahat, ketika itu menjadi baik, salahal jasadu kulluh, maka baiklah jasad kulluhu keseluruhannya. Wa idza fasadat, ketika itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka akan rusak jasad semuanya. Ala wahyal qalbu, ingat itu adalah jantung. Ini dulu saya ketika kelas 6 senang membaca buku-buku, membaca tentang anatomi tubuh dan seterusnya. Ini maksudnya apa ya? Wong qalb itu adalah alat untuk memompa darah, mengalirkan darah seperti tujuh. Enggak ada ceritanya qalb kok bisa jadi baik. Wah, paling ini kalau jantung itu sehat, artinya berarti semua badan jadi sehat. Saya berpikir seperti itu. Tapi kemudian terbantahkan, lah iya, kita tahu hadis ini berkenaan dengan apa? Mesti kan nyambung. Hadis itu harus nyambung antara awalnya sama akhirnya. Kan harus nyambung. Hadisnya sebelumnya gimana nih? Di dalam saya bacakan dulu hadisnya. Kemudian harus nyambung. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma musyabbahatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Halal itu jelas, haram itu jelas, tapi di tengah-tengah itu ada perkara-perkara yang enggak jelas, musyabbahat, yang banyak orang tidak tahu. Faman ittaqal musyabbahat istabro'a li dinihi wa irdi. Barang siapa menjaga diri dari musyabbahat, enggak jama' haram musyabbahat, maka dia sudah menjadikan agama menjadi baik, bebas dari campuran dari maksiatan. Kan berbicara tentang syubhat, berbicara tentang menjauhi keharaman, berbicara tentang perbuatan baik dan buruk. Lah maka kemudian diteruskan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Masa ini hubungannya dengan kesehatan? Setelah kesehatan rohani, kesehatan badan secara halal dan haram, masa membahas tentang kesehatan? Kan tidak mungkin itu. Nah, kalau kita potong di sini mungkin, oh ini artinya adalah
jantungnya sehat maka badannya sehat. Tapi kalau kita lihat dari awal hadis sampai akhir hadis, tidak mungkin ini makna kesehatan. Pasti adalah maknanya adalah bagusnya perbuatan, karena awalnya membicarakan tentang bagus dan buruknya perbuatan. Maka niki qalb di sini adalah pasti berhubungan dengan perbuatan. Kalau jantungnya bagus, kalau hatinya bagus, maka semuanya menjadi bagus. Nah, jadi ini nas seperti ini. Makanya ini untuk melangkah ke selanjutnya ya harusnya kita ngikuti nas, benar-benar ngikuti nas, dan kemudian sekarang ini terbukti bahwa memang jantung seperti ini kok. Wa amal jawarih fa na'ni biha al-a'dha'u sab'ah. Yang dimaksud dengan jawarih setelah membahas tentang napa jenenge niki jantung, yang tempat itu tempat berakal, yang tempat mengambil keputusan. Kemudian beliau mengatakan juga harus menjaga jawarih, anggota-anggota badan. Lah jawarih itu apa? Fana'ni biha al-a'dha'u sab'ah, yang kami kendaki dengan itu adalah anggota badan yang ada 7, yaitu al-ainu mata, wal udhunu kuping, wal lisanu dan lisan lidah, wal batnu dan perut, wal farju dan farj kemaluan, wal yadu tangan, wal rijil dan dan kaki. Yang kami kehendaki adalah ini semuanya yang beliau akan bahas satu persatu, mulai dari ain, dari kemudian kuping, kemudian lisan, kemudian perut, dan seterusnya. Wallahu wa'mal ainu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam, wa nas'alullah husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma jal jam'ana hadha jam'an mar'uma wa tafarruquna mi ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sirasraril Fatihah.